yang perlu saya sampaikan adalah yang pertama adalah masalah penggunaan e-learning. Jadi Bapak Ibu kan kita menggunakan Moodle. Jadi ada kegiatan yang harus diselesaikan seperti membaca tiap sesinya. Ada sesi yang harus dibaca, ya. Itu mendapatkan progres ya. Jadi ada nilai bahwa setelah selesai mengerjakan atau membaca. Setelah itu ada bagian LK, lembar kerja. Ya. Sebelum LK, Bapak Ibu bisa lihat videonya juga, ada video di sini ya. Tampilannya keluar ya ini. Saya masuk sebagai peserta, jadi mungkin sama tampilan dengan Bapak Ibu. Ada video pembelajaran. Saya cek dulu sebentar di mana jadwal, link video maaf ya. Acuan. Nah ini dia. Ada video, jadi ada sesi 1, ada kegiatan membaca. Kemudian ada video pembelajaran sesi 1 ini khusus pengantar praktek mandiri. Ya. Nanti ada lembar kerja LK yang harus diisi. Di sini kita lihat lembar kerja. Ya, ini bisa diambil kemudian diedit, kemudian dibacakan lagi. Saya akan kembali dulu. Kemudian nanti paling bawah Bapak Ibu setiap mengerjakan sesi 1 sampai sesi 8 nantinya kegiatan pembelajaran, nanti ada kumpulan tugas di sini. Di sini coba saya buka. Di sini ada job sheet 1 dan 2. Nanti ada sejumlah unit pembelajarannya. Misalnya kita nanti ada 8, nanti ada 8 job sheet. Job sheet inilah yang akan dijadikan acuan untuk praktek mandiri. Jadi Bapak Ibu bisa unduh, kemudian bisa ikuti job sheet ini. Dan job sheet ini sesuai dengan di modulnya. Kalau di modulnya itu materi pembelajaran. Contohnya seperti ini. Saya akan tampilkan ini. Sharing. Baik. Ini tampil Bapak Ibu. Halaman presentasi. Halo? Belum. Halaman presentasi belum tampil ya? Tampil Pak. Ada mencoba. Sudah tampil Pak. Ya oke. Jadi bagian daripada job sheet tadi adalah contohnya kegiatan belajar 1 yaitu menganalisis kemungkinan potensi serangan terhadap keamanan jaringan. Job sheet ini adalah digunakan untuk praktek. Jadi praktek pertama, aktivitas pembelajaran pertama. Jadi di sini Bapak cuma melakukan nmap dari Kali Linux ke komputer-komputer yang ada di dalam jaringan untuk melihat port dan sebagainya. Jadi saya teruskan sedikit. Aktivitas pembelajaran 1 yaitu praktek mandiri, mempraktekkan penggunaan toolmap pada sistem operasi Kali Linux versi 2 di komputer klien. Jadi Bapak nanti dalam sebuah jaringan melakukan nmap. Dan skema tersebut akan dipakai sampai dengan beberapa kegiatan pembelajaran. Contohnya nanti ada kegiatan pembelajaran tentang firewall, nanti bisa digunakan juga skema jaringan ini. Nah, ini skema jaringannya. Kalau kita lihat ke referensi modul halaman 20, referensinya. Ada jaringan ini ya. Bapak udah baca kan ya? Bapak Ibu sudah baca modulnya yang online. Ini pasti ada seperti ini. Ada internet, ada router, dan ada 3 buah PC klien. Di mana ketiga-tiganya ini terhubung dan Bapak Ibu akan melakukan nmap dari Kali Linux ke beberapa PC di sini. Nah, untuk mewujudkan ini,
pelacak mandiri kita menggunakan virtual mesin. Bapak Ibu bisa menggunakan VMware atau bisa menggunakan VirtualBox. Ya. Dan dibangunlah seperti skema yang berikut. Di sini saya cuma menyarankan saja menggunakan sistem operasi Debian 10. Tapi kalau Bapak punya yang lebih rendah, misalnya 7, 8, atau 9, terserah bisa digunakan. Tapi kita menggunakan sistem operasi Debian. Kenapa? Karena nanti di materi berikutnya ada firewall, ada DMZ, di mana pengaturannya contohnya dalam modul menggunakan Debian. Maka saya sarankan di sini menggunakan Debian. Tadinya juga saya akan menggunakan Nekrotik, tapi di contoh modul menggunakan Debian. Jadi modul itu dirancang oleh LP2KPTK. Jadi tugas kami cuma menjabarkan dari isi modul. Kalau modulnya kurang prakteknya belum jelas, maka kami buatkan seperti ini. Baik, selanjutnya di dalam router yang Debian kita buat tersebut terdapat kita buat 3 buah komputer klien. Yang satu sebagai servernya, satu sebagai klien pakai Windows XP, dan yang satu lagi sebagai Kali Linux. Memorinya 512, 556, 512, dan 512. Jadi minimal penggunaan memori laptop Bapak minimal 4 GB masih tetap. Tapi kalau ada yang bawah mohon maaf, ini kenapa ya? Speakernya terlalu besar mungkin ya. Oke. Jadi kalau ada memorinya 2 GB misalnya, Bapak Ibu bisa menjalankan bergantian. Ya, baik, kita teruskan. Ini skema di dalam VMware. Ada 2 buah rangkap ya di dalam routernya. Dan kita seterusnya akan saya sampaikan dulu sebentar. Nah, jadi kita akan membuat 1, 2, 3, 4 buah PC. Yang pertama sebagai router, yang kedua adalah sebagai server, yang ketiga adalah Kali Linux, yang keempat adalah, maaf, ini kebalik ya, testing network Kali Linux, Windows XP itu ke sini ya. Saya salah panah, maaf. Ini Windows XP, yang ini Kali Linux. Jadi ada 4 PC yang terhubung. Dan memorinya sudah saya ceritakan 256, 512, 512 dengan 512. Jadi yang digunakan resource-nya adalah 1 GB, 512 2 buah ya, berarti 1,5 1,7 gigabit ya. Dari 4 diambil cuma 1,7 ya, masih bisa jalan. Nah, untuk jaringan Bapak Ibu bisa buat jaringan yang bridge. Ya, saya contohkan tadi, kembalikan ke awal bahwa komputer PC host itu pasti mempunyai langkat. Langkatnya itu wireless misalnya, yang sekarang dipakai pasti terhubung dengan access point atau sumber internet, bisa berupa modem atau stripping ya, stripping HP, yang penting bisa connect ke internet melalui wireless adapter. Dan wireless adapter tersebut nantinya akan di bridge dengan VMware menggunakan VMnet 0. Contohnya yang tadi saya, nah seperti ini ya. VMnet 0 di bridge dengan wireless saya, adapter atau wireless perangkat saya ya. Jadi setiap komputer dalam virtual machine yang menggunakan VMnet 0 pasti akan terhubung ke internet. Yang kedua adalah VMnet 1 sebagai host only. Jadi jaringan yang hanya ada di dalam host, PC host. Ya, perangkat yang kedua ini terhubung ke dalam host only yang VMnet ini, VMnet 1. Ya, VMnet 1. Jadi jaringan ini tidak keluar. Ini jaringan VMnet 1 terhubung kepada beberapa PC guest seperti guest server, guest client, dan testing network. Semuanya menggunakan VMnet 1. Jadi semua jaringan yang selain router menggunakan VMnet 1. Ya.
Kemudian pin network juga digunakan untuk router. Jadi maka komputer klien ini pasti akan terhubung ke internet melalui router. Nah, untuk instalasi persiapan, saya sudah menyiapkan beberapa, Bapak bisa mengunduh software-softwarenya, sudah saya upload, atau bisa mencari kebutuhannya sendiri. Yaitu tadi ada Debian, kemudian kita butuh Kali Linux, yang dua itu yang minimal ada. Kalau Windows kita bisa menggunakan PC hostnya saja. Kalau Bapak Ibu nggak punya Windows, bisa menggunakan PC hostnya. Nah, router Debian contohnya, saya sudah punya ISO, maka sumber instalasinya melalui ISO. Begitu juga semuanya, sumber instalasinya menggunakan ISO. Kemudian kalau sudah ada, maka Bapak Ibu bisa melakukan Nmap dari komputer Kali Linux-nya. Dari Kali Linux ini melakukan Nmap di sini, Nmap ya kepada beberapa jaringan. Kemudian Bapak bisa tuliskan penjelasannya apa sih maksudnya Nmap ini, Nmap alamat ini. Kemudian boleh capture, jadi hasilkannya Nmap di capture, kemudian tempelkan pada jobsheet, bisa dikirimkan kembali. Jadi ini laporan prakteknya Bapak-Bapak dan Ibu. Ya, mencoba jobsheet, mencoba Nmap, apakah sesuai dengan apa yang diceritakan di modul, kemudian dieksplanasi, dijelaskan maksudnya ini Nmap buat apa, maksudnya dengan SF atau MinO, kemudian hasilnya boleh cukup capture-nya satu saja. Misalnya Bapak Ibu melakukan 4 kegiatan beberapa kali Nmap, tapi cukup laporannya satu saja di sininya. Capture video, capture hasil cukup satu saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Pak Budi, gimana suara saya? Kedengaran jelas nggak Pak Budi? Jelas. Oke, Pak Budi mau tambahin? Lanjut aja dulu Pak. Oke, Bapak-bapak ada yang mau di-sharing atau mau berbagi apa masalah misalnya? Gimana Bapak-bapak? Agung. Ya. Dengan Pak apa ini? Oh, dengan Pak. Boleh bertanya Pak Agung? Boleh, dengan Pak Ari ya? Apa ini? Saya Pak Agus. Oh, Pak Agus, gimana Pak Agus? Pakai kacamata. Sama. Oh, salam kenal dulu. Ya, dari SMK Negeri 3, Tabanan, Bali. Oh, Tabanan. Ya betul Pak Agung. Oh. Nah begini, nah kebetulan saya baru tadi malam ya nyoba untuk menginstal di firmware, cuman saya di VirtualBox. Soal mesinnya. Ya. Ya. Nah, jadi sistemnya saya menginstal pertama router Debian-nya. Ya betul. Kemudian yang kedua server Debian-nya. Ya. Kemudian yang ketiga Kali Linux. Ya. Cuma nanti tadi baru sarannya itu untuk dia satu lagi Windows-nya pakai yang host jadinya ya. Ya bisa. Pakai itu sama berjalannya nanti bisa koneksi ke internet juga untuk menguji hostnya itu. Ya. Melalui Windows. Saya Windows 10 di laptop. Baik. Saya jadi boleh saya kalau tambahkan? Bisa. Ya. Kalau setting sudah bisa. Cuman ke internetnya belum bisa dari host gitu. Oke. Ya. Pertama. Ya, Pak. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama Pak. Saya tampilkan dulu ya sedikit. Nah, di sini share-nya tinggal bawah. Share. Nah, saya sudah tampil belum screen saya di depan? Bapak Ibu? Saya tampilkan screen. Oke. Bantuannya ini
tampil screen saya nggak? Isinya tentang langkah. Oke, sekarang baru coba. Ya. Oke, langkah keluar ya. Tampil. Oke. Tampil, Pak. Tampil. Baik. Yang pertama adalah kalau kita gunakan host kita, saya pakai VMware ya, mohon maaf, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, ini konsepnya sama. Kalau saya pakai host, otomatis komputer saya ini connect ke internet melalui wireless kan ya, sekarang ini. Nah, saya dapat 115. Setuju ya? Sedangkan, betul nggak, kalau dari konsep, mana jaringannya? Yang Pak, betul. ya, yang ini kan, saya kan dapat 115 ya. Tapi kalau saya mau jadikan host, berarti saya nggak boleh lagi connect pakai ini, betul nggak? Saya harus connect pakai VMnet 1. Jadi, wireless saya, boleh nggak saya seperti ini? Mohon maaf, saya edit wireless saya, ya alamat IP-nya saya kasih tidak connect ke internet, misalnya. Seperti ini, ya contoh. Kemudian, dari mana saya bisa connect ke internet? Saya menggunakan VMnet 1. Yang ada, ini pemberian VMware. Alamat IP saya sesuaikan dengan jaringan yang ini, yaitu 100. Ya, ini saya perbesar ya. Jadi saya gunakan jaringan VMnet 1, gunakan 100. Ya, maaf ini salah. Ini WiFi ya. Jadi saya harus gunakan yang VMnet 1 yang ini. Nah, ini saya kasih 100 supaya saya sekarang berada 100.9 misalnya, karena 100.1 adalah server, 100.2 adalah kali Linux misalnya, dan saya harus 100.9. Saya tidak boleh lagi menggunakan WiFi. Kalau saya menggunakan WiFi berarti saya berada di jaringan eksternal. Maka saya blok IP-nya supaya nggak connect. Tapi tetap komputer router itu akan connect ke internet. Ya, meskipun PC hostnya di blok dari internet, tapi PC routernya masih tetap bisa connect internet. Itu pertama. Yang kedua adalah kalau dari klien nggak bisa connect, berarti NAT-nya belum selesai. Network address transition dari klien, dari router ke klien itu belum selesai. Biasanya itu, atau routingnya belum selesai. Mungkin itu sedikit gambaran atau ulasan saya tentang yang Bapak tanyakan tadi. Gimana Pak? Cukup jelas? Halo? Ya. Iya Pak, Bu. Gimana dengan siapa ini? Dengan ibu siapa ini? Atau Bapak? Gimana Pak Andi? Damang? Pak Eko? Sehat? Gimana Pak? Pak apa tadi Pak Rudi ya? Pak? Barusan bertanya tuh Pak siapa dari Bali, Tabanan? Agus. Oh, Pak Agus, gimana Pak Agus? Ya. Mungkin tadi uji cobanya maksudnya begini bukan Pak ya? Karena memang bisa untuk adapter yang dari host itu kita istilahnya disable, tapi secara background dia berjalan secara virtual, kan gitu Pak? Ya, betul. Iya. Ya, saya coba juga bisa sebetulnya di server tetap jalan, ataupun di routernya Debian-nya. Iya. Ya, tetap di jalan.
Cuman ya tadi memang karena ini bukan ya walaupun real time secara physically kan ini virtual ya. 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 Jadi agak kendalanya mungkin seperti itu tadi terputus saat peralihan dari mengakses di host ke virtualnya adapternya. Baik, terima kasih Pak. Boleh tambahkan sedikit. Nanti ada kebutuhan lain yaitu Bapak harus punya satu komputer yang berada di luar jaringan. Jadi nanti kalau menguji di materi selanjutnya, contohnya nanti ada materi namanya DMZ. Bapak kembalikan lagi si PC host berada di eksternal. Artinya sama sejajar dengan router. Berarti eksternal kan? Nanti dari luar, dari PC host, mencoba connect ke dalam PC yang di dalam apa tadi? Server. Server kan ada di bawah Debian ya? Di bawah router ya? Nah, dari host, Bapak mengakses ke server, bisa atau enggak tanpa DMZ. Nanti setelah ditambahkan DMZ, yang diakses router tapi yang jalan DMZ-nya, servernya gitu. Jadi tetap harus punya satu DMZ-nya per Debiannya ya? Ya. Jadi tetap perlu ada PC host yang harus ada di luar. Nanti bisa di-switch seputar gitu. Baik, mungkin terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Bagaimana Bapak-Bapak? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan, maka kalau ada masalah bisa lewat ada forum ya ada forum di dalam ya Pak. Saya masalah dengan ini Pak. Anton Pak. Anton. Ya Pak Anton. Anton Pak. Bentar ya Pak Anton yang mana ya? Banyak ini. Oh ya, gimana Pak Anton? Coba di Anton tangan, saya nggak ada videonya. Ada kabarnya nggak? Pak Anton. Halo Pak Anton. Ya Pak. Ini Pak, kebetulan saya tadi install ID Table di Debian 10. Tapi nggak berhasil ya Pak ya? Itu settingan gimana Pak? Kita cek ke lokal, masalahnya nggak? Di install dulu, udah diunduh belum ininya, jobsheet-nya? Di jobsheet sudah saya ceritakan bahwa kita harus install dulu paket firewall, kemudian install juga paket untuk nge-save-nya. Jadi Debian 10 ya. Ya betul. Ya, jadi nanti kalau contohnya gini lah, contohnya if config kalau kita panggil nggak ada kan ya? Betul, nggak ada Pak. Ya, nanti kalau Bapak install NetTool baru bisa kan? Nah, sama seperti itu. Jadi firewall-nya itu kita harus instalkan satu buah aplikasi lagi di situ baru bisa jalan. Seperti itu. Aplikasinya apa Pak? Pak? Saya lupa tapi ada di jobsheet apa ya saya? Oh di jobsheet di jobsheet ada. Nah, di jobsheetnya ada. Nanti pokoknya di bawahnya saya cek dulu ya. Jobsheet. Sebentar Pak, saya baru jalan ininya. Saya share dulu ya, kalau sudah share semua. Jobsheet. Oke, kita lihat cek di sini. Nah, di sini kan jobsheet. IP address bebas ya. Nah, save epitable ini harus sebentar. NetTool Pro FTP, oke, sebentar. Repository. Nah ini dia. Net filter editable. Nah di sini kalau nggak salah saya lupa. Net filter kayaknya. Iya sudah ada. Nah itu diinstal dulu. Nah itu diinstal dulu.
APT Kan get belum. install. Nanti baru bisa baru bisa di save, dan di save juga di nanti otomatis saya tunjukkan yang kedua mana ya, job set 2 kayaknya. Nah ini dia, Capitable Precis ya sama Net Filter ini harus diinstal dulu ya. Nanti kemudian untuk simpan konfigurasi ini pakai IP forwardnya di sini, kemudian IP table post routing di sini. Baik, mungkin itu ya Pak ya. Dicermati saja. Ya, dicermati saja. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu gimana? Kalau itu kita cukupkan, silakan Bapak-Bapak. Gimana? Untuk job sheet yang kedua ini Pak, dia katanya dikerjakan setelah sesi 2 kah atau sesi 1? Sesi 2 Pak. Jadi job sheet 1 untuk sesi 1, sesi 2 itu nanti kalau udah seminggu sudah selesai job sheet itu baru job sheet 2. Jadi setelah masuk sesinya, jadi jangan dikerjakan dulu. Tapi kalau mau dikerjakan ya nggak apa-apa, sambil iseng. Tapi kalau mau itu nanti dipakainya nanti setelah sesi kedua, sesi 2. Oke Pak, siap. Ya. Terus begini, kalau job sheet 1 belum selesai dikumpulkan, misalnya, kemudian Bapak mengumpulkannya bareng sama job sheet 2 boleh. Jadi pas materi sesi kedua, Bapak kumpulkan job sheet 1 sama job sheet 2 karena bisa sekaligus dikerjakan kebut semalam sambil iseng. Silakan. Ya. Jadi belajarnya itu ritmenya tergantung Bapak Ibu, Bapak-bapak sendiri diatur aja, jangan terlalu kencang nanti cepat bosan belajarnya. Santai saja. Oke, siap. Ya, sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Budi mau disampaikan? Ini kalau terkait dengan nanti pelaksanaan daringnya, ya. Nah, itu kan ada beberapa yang peserta yang nantinya katanya bagaimana jika ada pertanyaan, jika ada hal-hal yang bermasalah, gitu kan? Oh gitu, baik, lupa saya. Kan kalau tidak salah daring itu 1 hari itu 4 jam ya. Jadi mungkin bisa dijadwalkan kalau misalnya ketika hari waktunya daring itu kita mengawalnya itu di jam berapa sampai jam berapa gitu, mungkin bisa disepakati kalau mungkin tidak dibuat istilahnya kita monitoring jamnya tidak ditentukan, mungkin bisa saja kita terlambat untuk menjawab atau bagaimana gitu Mas. Nanti dengan Pak Ade bagaimana dari sisi kepanitiaan? Itu belum Pak. Di LMS itu udah disediakan untuk diskusi. Lalu nanti kalau mau dibuka forum diskusi bisa dijadikan nanti kita buat jadwal, misalkan Pak Budi atau Pak Agung mau ini sesi diskusi misalkan besok tanggal sekian jam sekian, itu saya share ke teman-teman dan dibuatkan forum di sini. Ya, Pak Ade buatkan aja, benar ya Pak Budi dijadwalkan aja. Terserah waktunya mau pakai forum atau mau pakai chat. Boleh kita sepakati saja dengan peserta juga. Iya. Bapak-bapak kira-kira kapan? Bapak-bapak kira-kira kapan mau bikin disebutnya Pak Budi? Kalau gitu tolong dikoreksi kalau salah. Setiap minggu itu kan ada 3 hari
eh, waktunya daring dan 2 hari waktunya mentoring seperti itu kan. Nah, kalau ketika mentoring kan sudah jelas prosesnya seperti sekarang. Ya. Tapi kalau misalnya ketika proses daring itu kan pasti meskipun dikasih kebebasan waktu, mungkin ada yang kita bisa respon langsung, ada yang mungkin tidak. Nah, tapi kan tidak mungkin juga kalau kita seharian juga memonitor daring itu sendiri. Sedangkan di jadwal itu kan ada porsi daring ya 4 jam kalau nggak salah ya Pak Ade ya. Ya, ada. Nah, maksudnya, nah itu di jam-jam itu mungkin porsi 4 jam itu misalnya biar kita juga bisa intens melihat apa yang menjadi kendala diskusinya kira-kira di posisi di jam berapa gitu. Jadi bisa disepakati untuk misalnya ketika daring misalnya kita standby di jam 8 sampai jam 10, nanti standby lagi di jam berapa sampai jam berapa. Ya, betul. Kalau lebih enak seperti itu ya. Cuman untuk pesertanya Pak, kita bisa login di jam gitu. Maksudnya kita disepakati aja gitu. Kalau seperti yang mentoring ini kan karena jadwalnya udah given dari Pak Erwin kan. Ya, betul. Kita nggak bisa, slotnya udah dikasih gitu. Nah kalau yang untuk daring apa, yang daringnya itu sendiri, bisa di LMS ya. Ya gitu. Kalau nggak salah untuk mentor juga bisa membuka diskusi, misalkan kayak Pak Budi nih ngeluar diskusi. Kan Pak Budi sebenarnya pegang dibagi 2 ya kelas itu. Ada kelas TKJC C1 sama C2 kan. Itu dibagi 2. Mungkin Pak Budi bisa membimbing yang di C1 atau sesuai itunya aja ya, sesuai kelas yang dipegangnya. Itu Pak. Tapi kalau misalkan jadwal boleh Pak Budi langsung share di WA aja. Kalau besok kita diskusi ya bareng-bareng. Jadi kita mau masuk bareng-bareng. Karena kita tahu. Gimana Pak Bung? Mungkin nanti dibikinkan aja jadwalnya, kemudian lewat WA diterbitkan. Jadi misalnya kapan kita melakukan mentoring menggunakan chatting atau menggunakan forum. Jadi kalau forum kan bisa ditinggal, misalnya diisikan forum sekarang atau nanti dijawabnya kapan. Tapi kalau chatting bisa langsung real time kan. Jadi terserah, bisa menggunakan dua-duanya, ada forum, ada chatting, tinggal dibuatkan saja. Nanti bapak-bapak pasti ikut ya Pak ya. Betul kan Bapak Ibu? Pasti ikut aja kan? Kalau dijadwalin harusnya ikut. Nah, atau Bapak mau menentukan jadwal sendiri? Karena banyak begini, mendingan ditentukan saja ya. Iya Pak, jadwal aja. Karena kalau kita ambil voting hari ini bakal lama kalau banyak pesertanya. Jadi mendingan nanti diterbitkan kapan kalau ada masalah bisa dilakukan menggunakan forum atau bisa menggunakan chatting. Ya, kalau mau forum kita tunggu berarti. Mungkin. Siap, makasih Pak. Kemudian gitu aja ya, biar ditentukan sama Pak Ade. Pak Ade aja yang yang tentukan. Yang bikin skenario-nya seperti apa gitu Pak? Iya, siap kalau gitu Pak Ade. Sehari sekitar 1 jam atau 2 jam atau gimana Pak? Kan begini Pak Ade mungkin nanti yang akan memantau apakah misalnya pembelajaran daringnya itu udah tercakup di sisi 4 jam gitu. Kecuali kalau misalnya tidak ada ukuran bahwa peserta atau mentor itu ada di posisi daring selama 4 jam di hari itu gitu. Kalau misalnya tidak ada perhitungan seperti itu sih ya bisa saja bebas, sehari cuma 1 jam atau 2 jam. Tetapi saya nggak tahu dari kan mungkin Pak Ade udah rapat dengan
penyelenggara dan evaluasi nanti dari sisi rekapitulasi kehadiran untuk menunjang penilaiannya seperti itu. Nah itu betul Pak. Besok mungkin ada BMTEK lagi. Yang mungkin nanti saya itu ya jam pelajaran berarti ya jam untuk daringnya siapa gitu. Itu juga belum ada ini. Sementara juga dari sisi LMS juga masih ada maintenance gitu Pak. Ya betul. Karena kan kalau misalnya hanya sekedar dari sisi penyelenggara melihat dari report yang di-download dari activity compressor kan itu kan tidak terukur gitu kan Pak ya. Ya. Artinya meskipun baca satu sesi sekian menit juga itu udah dinyatakan sudah membuka gitu Pak. Tapi itu tetap dipantau sama saya Pak. Jika ada yang belum juga pasti saya ini kenapa takutnya ada masalah gitu. Ya betul. Cuman maksudnya kan ukuran itunya kan apakah dari penyelenggara atau evaluasi memerlukan durasi jam itu atau tidak? Maksudnya ya. Betul. Nanti tanya besok. Gimana ya selanjutnya Pak? Bagaimana Bapak dan Ibu? Sampai jam 3 kan? Mungkin sharing terus ini juga ada peserta yang belum masuk. Kita open meeting aja sampai jam 3. Gitu kan. Kalau misalnya terkecuali kalau ada peserta yang sudah merasa cukup, mungkin lab meeting juga tidak masalah. Lagi Pak, mengenai waktu, ini kan waktu sudah ada ketentuannya ya untuk beberapa jam. Nah kalau misalnya untuk sesi 1 ini kita kasih dalam 1 minggu ini, sesi 2 belum dibuka, terus bagaimana teman-teman yang sudah menyelesaikan di jam 1 dan LK1? Menunggu dulu atau memang setiap hari harus tetap membuka dulu Pak untuk LSM-nya? Nah itu Pak, itu yang menjadi pertimbangan kami juga, seperti tadi diskusi dengan Pak Ade kan, bagaimana cara kita mengetahui sudah memenuhi misalnya 1 hari itu 4 jam untuk daring. Ya. Kemudian 2 jam untuk yang mentoring kan udah gitu kan, dengan rekaman Pikon selama 2 jam itu juga sudah jadi bukti. Kan yang ketika dari 4 jam itu, nah itu yang nanti yang akan mendiskusikan dengan pihak penyelenggara dan evaluasi. Mungkin nanti saya ya akan menanyakan juga bagaimana mungkin benar ada apa yang benar ya Sanksi dan ini yang boleh bisa akan saya tanyakan kepada dia yang memang ada di batas juga, tapi ternyata si apa namanya dari pembelajaran berikutnya juga dibuka. Nah nanti akan saya tanyakan kembali gimana itu apa. Tapi kalau misalkan memang tugasnya selesai tidak masalah, misalkan saya kontakkan kembali yang akan saya tanyakan. Jadi manusia untuk juga ada macam rapat dan BIMTEK gitu ya. Agung? Ya Pak. Kalau Pak Agung pendapatnya seperti apa? Apakah memang semua sesinya mau langsung dibuka seluruhnya atau memang mau per minggu dibuka? Mendingan per minggu aja Pak.
Jadi emang seminggu supaya nggak konsen. Jadi seminggu itu ya bapak-bapak bisa atur atur itunya. Mau sebentar kerjakannya atau mau apa per minggu aja. Kan sekarang juga per minggu ya keluarnya. Kalau di kelas D per minggu deh kalau nggak salah. Seminggu sudah dipotong seperti itu. Jadi Ya baiknya sesuai jadwal. Kalau saya sih enaknya per minggu, Pak. Iya, per minggu aja. Jadi teman-teman yang lain yang kami udah selesai bilang bisa bantu teman-teman yang lainnya juga sambil kita ngulang lagi kan akhirnya sudah dipelajari. betul. Nah, yang sebelumnya saya sampaikan juga kan di grup, jika memang ada yang sudah selesai atau ada yang beres semuanya gitu, saya mau bantu yang lain gitu, sharing itu bisa dilakukan di grup, silakan boleh juga bisa langsung di SMS kita aktif, itu bisa chat antar peserta juga bisa gitu. Kalau misalkan di pihak mentor mau melakukan diskusi sesuatu, bisa juga tentukan itu misalkan nilai ya bisa. Enaknya setting di ini deh Pak, di grup aja deh daripada kalau ada yang tanya lewat private. Itu kayaknya kurang efektif. Soalnya mungkin ada masalah yang sama dialami sama guru-guru yang lain, malah jadi pertanyaan berulang gitu. Kalau ditanya di grup kan enak jadi satu jawaban bisa jawab semuanya gitu. Iya, betul. Ya, Bisa dijawab lagi di apa namanya di LMS ya kita pasangnya. Boleh di LMS boleh. LMS juga Atau di grup ini, grup WA juga boleh. Cuma saran saya waktu bertanya atau pengen sharing enaknya di grup aja daripada melalui private. Ya, baik Kak. Betul. betul. Gimana untuk peserta yang ini nih? Ada yang ditanya. Sesinya masih lama ya, sampai jam 3. Pak, punten Pak. Halo. Halo, gimana Bu? Soal daring kalau bisa ya. Kenapa Bu? Sore kalau bisa. Kalau bisa kalau ada jadwal daring diusahakan jangan sampai sore, siang aja gitu. Oke. Nah, gini, ini kan kita waktunya 2 jam. Sebenarnya materinya sudah beres. Jadi kalau mau live apa aja nggak apa-apa, sudah beres kita Mas. Jadi ini mungkin juga buat yang belum masuk, kasihan kan kalau ibu bapak sudah selesai bisa keluar atau yang lain masuk juga bapak. Iya, betul. Biarkan ini berjalan terus sampai jam berapa? Sampai jam 4. Kalau bapak ibu udah selesai silakan barangkali mau masak ya. Wah, buka. Silakan Bu, bapak kalau mau live ya. Kalau kita sudah selesai sesi untuk belajarnya, saya akan matikan dulu rekamannya. Jadi yang belum masuk juga bisa nanti hasil rekaman bisa diambil.